Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat mengikuti acara TikTok pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sebuah topik mengenai fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah yang menimpa individu atau golongan yang dapat berupa kebinasaan atau kemunduran tingkatan iman ataupun juga dapat berupa kekacauan di dalam Islam. Penyebab utama seorang yang terjerumus ke dalam fitnah adalah kesiapan hati dalam menerima fitnah tersebut. Seperti hadis yang berbunyi, fitnah-fitnah didatangkan kepada semua hati. Hati siapapun yang mengecapnya, tertorehlah padanya satu noda hitam. Mengenai pengaruh dari fitnah, sesungguhnya fitnah itu membuat orang-orang melupakan di dalamnya tentang kebenaran yang mereka ketahui serta batasan-batasan yang mereka tekuni. Dan sungguh orang yang terjatuh ke dalam fitnah menjadi ringan ketakwaannya dan tipis agamanya. Karena itulah saat orang-orang dijauhkan dari telaga, Rasulullah berkata, "Engkau tidak tahu mereka telah berjalan mundur." Dari surat Nur ayat 19 yang berarti orang-orang yang suka melihat skandal yang disiarkan di antara orang-orang yang beriman akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, di mana Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Selain itu, dikatakan pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak anggapan negatif. Memang beberapa asumsi adalah dosa. Dan jangan saling memata-matai atau menfitnah. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Anda akan membencinya. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam hadis Abu Daud 4874, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ghibah. Seseorang datang kepadanya dan berkata, bagaimana jika apa yang saya katakan tentang saudara saya ternyata benar? Nabi Muhammad SAW menjawab, jika benar, Anda telah menfitnahnya. Dan jika apa yang Anda katakan tentang dia tidak benar, Anda telah mencelanya. Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata bahwa Allah Ta'ala berfirman, hamba-hambaku, aku telah menghalalkan kezaliman bagiku dan mengharamkan bagimu. Maka janganlah kamu menzolimi satu sama lain. Dan dalam hadis lain, setelah melewati kuburan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang ada di kuburan ini sedang dihukum karena melakukan dosa besar. Dia melanjutkan, orang tersebut dihukum karena membuat pernyataan palsu dan memfitnah serta berteman menjadi musuh. Perbuatan memfitnah adalah perbuatan yang sangat merugikan, bahkan perbuatan yang membuat kita mengalami kebangkrutan. Nah, apa yang dimaksud kebangkrutan di sini? Kita mungkin berpikir tidak memiliki uang tunai atau memiliki banyak uang kepada debitur atau kreditur daripada yang kita miliki di rekening, tapi ternyata tidak. Itu bukanlah kebangkrutan yang sebenarnya. Dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat telah habis semua amal baiknya. Bukan karena dia tidak berdoa atau tidak ibadah, bukan pula dia tidak menyumbang untuk amal, tetapi karena ia mencerca orang lain,
membawa fitnah atau kesaksian palsu terhadap orang lain secara tidak sah, memakan kekayaan orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukuli orang lain. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.